begitu. Egy Sujana dan Damai Harun Lubis itu mendapatkan STP3, mereka bully habis-habisan tuh Egy Sujana. Kata mereka, wah naik mobil tuh, wah luar biasa, ini adalah STNK-nya, BPKB-nya dan lain-lain. Padahal itu tim mereka sendiri, bukan Jokowi yang memecah belah mereka, tapi diri mereka sendiri yang memecah belah Itu mereka. Kenapa? Contohnya ya, ketua TPUA pecat-pecatin tuh anggotanya. Nggak ada di situ pun campur tangan Pak Jokowi, mau berhentikan sekretaris, bendahara dan lain-lain. Jadi mereka bertikai di dalam diri mereka sendiri, tapi mereka melempar bolanya kepada Pak Jokowi. Ini adalah suatu hal yang salah dan keliru. Itu kan itu kelanjutan, menurut Anda itu kelanjutan. Ini menjadi bahan cibiran mereka ketika Egy Sujana dan Damai Harun Lubis itu mendapatkan STP3, mereka bully habis-habisan tuh Egy Sujana. Kata mereka, wah naik mobil tuh, wah luar biasa, ini adalah STNK-nya, BPKB-nya dan lain-lain. Padahal itu tim mereka sendiri, bukan Jokowi yang memecah belah mereka, tapi diri mereka sendiri yang memecah belah itu mereka. Adalah dampak dari Solo yang sebelumnya memberikan damai, dan itulah sedikit itu kelanjutannya Bang. Oke, saya mau dari Bang Ade. Jadi begini, kalau terkait Bang Egy Sujana, ini aku melihat dari perspektif advokat ya. Perspektif advokat. Ya. Bahwa kemudian ada seorang advokat ditersangkakan. Ada hak imunitas mereka. Ini yang pertama nih. Kita semua di sini hadir, Bang Kosi, Abangku, dan Bang Fitra juga ada di sini. Kita adalah advokat. Kita terikat dengan satu profesi yang terhormat. Kemudian ada status tersangka. Ini akan mengguncang seluruh advokat yang ada di Indonesia. Bahwa status tersangka yang dimiliki, apakah tidak ada imunitas di balik advokat itu sendiri? Sehingga Bang Egy ya mengambil satu langkah. Apa sih instrumen hukum advokat ini bisa kita lakukan untuk supaya dia keluar dari arena permainan? Bukan berarti, menurut perspektif advokat, bukan berarti mengkhianat, tidak. Tapi advokat bertugas ya untuk bagaimana dia kepentingan kliennya, bukan kepentingan dirinya nih. Sehingga saya melihat dalam perspektif advokat bahwa apa yang dilakukan Bang Egy itu sudah tepat. Nah, artinya ini bukan tawar-menawarkan. Sekali lagi, ini bukan tawar-menawarkan. Berarti tidak ada take and give yang terjadi di belakang. Bukan tawar-menawarkan, tetapi bagaimana perspektif ini dilihat. Teman-teman advokat juga di seluruh Indonesia. Oh iya, berarti apalagi bahasanya Bang Egy mengatakan bahwa saya dilindungi oleh undang-undang advokat. Baik, saya mau tanya Bang Gesa. Ini pembicaraan di Solo loh. Ya. Ini yang saya sampaikan kepada masyarakat dan teman-teman advokat, bahwa kalian tetap berjuang, tetapi ingat jangan terlibat terlalu dalam. Karena bisa silakan Bang Gesa. juga bagi kalian. Giliran gue deh. Iya, silakan. Ya, silakan Bang. Pertanyaanmu apa? Terkait dengan tanggapan Abang, ini adalah perspektif dari advokat yang dilakukan oleh Bang Egy. Waduh, mau perspektif dari manapun saya tetap, kita nih penegak hukum, dipancing sama dia nih, kita ke depan hukum, sesuaikan dengan aturan hukum. Sebelum KUHP ini pun sudah ada restoratif, prosedurnya sudah ada. Sekarang ada juga yang baru ini, aturannya lebih dipermudah katanya, tapi bisa juga lebih kenceng, lebih susah. Tadi contohnya itu SMA itu gitu loh. Artinya apapun itu, mau perspektif apapun, mau tiap, kita nih para penegak hukum ini mengatur itu, membantu setidaknya. Jangan mengacaukan. Yang tidak ada restoratif disebut restoratif. Itu namanya bukan restoratif, atraktif, justice. Berarti kalau dari Anda setuju ada pecah belah yang dilakukan, Bang? Kalau dari Anda setuju ada upaya pecah belah yang dilakukan? Saya bicara dari RRT ya. Roy, Rismond dan Tifa, tidak ada pemecah teman-teman ini. Biarlah yang mau restoratif, yang tetap berjalan maju, laju perahu laju maju. Itu. Tidak ada pemecahan. Bagi kami tidak ada perspektif pemecahan. Sorry. Sama masing-masing orang punya need kan? Saya kebutuhan dulu ke Bang Jamada bahwa ini atraktif, bukan restoratif, tapi atraktif justice. Kalau menurut saya, kita jangan melihat, jangan kita, saya tidak mau masuk ke ranah itu. Saya melihat ini dalam kondisi sebagai perspektif pandangan advokat. Bahwa itu yang terjadi. Justru kalau benar ini karena advokat, sejak awal penyidik tidak akan pernah bisa menetapkan advokat itu sebagai tersangka, karena seorang advokat memiliki kekebalan baik di dalam maupun di luar
pengadilan sepanjang menjalankan apa yang menjadi kuasa klien dengan itikat baik, itu sudah diatur. Tapi problemnya adalah hari ini sudah ditersangkakan dulu, baru kemudian di SP3. Nah, persoalannya kalau memang itu karena imunitas, maka Kurnia Triroyani yang statusnya advokat juga harus di SP3 tanpa perlu meminta maaf ke Solo atau berkunjung ke Solo. Faktanya kan tidak. Berarti yang menjadi faktor dominan adalah kunjungan ke Solonya, bukan status. Saya akan menjawab bahwa terkait kita yang ada di sana, saya rasa tidak tertutup kemungkinan juga bisa melaksanakan itu. Bahwa kemudian instrumennya adalah restoratif. Apa sih gengsinya isolasi memberikan pemaafan atau sama-sama minta maaf? Kan tidak ada persoalan di situ. Kalau ada yang keberatan bahwa ini adalah perjuangan, ini tindak pidana, dari mana perjuangannya? Sekali lagi sampaikan kepada pemerintah di seluruh Indonesia bahwa ini perjuangan ini dikriminalisasi dan dikatakan bahwa ini adalah perjuangan. Perjuangan klien kami ini adalah perjuangan, tidak ada pidana di sana. Ini murni kriminalisasi. Abang-abang, menurut Anda ini adalah perjuangan yang dikriminalisasi. Baik, selanjutnya kriminalisasi dan perjuangan yang tetapi apapun itu ini adalah perbuatan pidana yang bisa dilakukan sejak awal bahwa ijazahnya bisa diperiksa, bisa diteliti, tapi tidak dilakukan. Baik, abang, kita sekarang berarti masuk. Kenapa sih Joko Widodo selalu bernarasi kubunya tentang restoratif? Kita tidak punya. Dia kan ingin masuk ke persidangan. Baik, abang-abang, kita tidak punya banyak waktu. Terakhir ini masih prosesnya terus berjalan. Selanjutnya dari pihak Anda akan membawa lebih banyak lagi ahli dan saksi. Betul. Selanjutnya seperti apa? Saya minta dari Bang Girsang. Sudah ada 3 ahli yang diperiksa, Bang. Dari Selanjutnya RRT sudah mengajukan 3 ahli, udah diperiksa. Dan besok ada, dan minggu ini ada 4 lagi. Dan tambah lagi nanti 13 lagi. 13 lagi ahli loh. Ahli. Salah satunya Rocky Gerung. Berimbang sama pelapor. Pelapor kan banyak dari pelapor kan. Jadi pelapor juga harus seimbang. Harus berimbang. Tapi kalau soal bukti, kami tidak perlu 709. Baik. Itu tidak perlu. Ini kan ada ceritanya cuma 3. Tapi saksi ahli kami jangan ada beruri di antara ahli 20 lebih tadi dari 13 berarti untuk menguji apakah kepolisian bersikap adil memberikan kesempatan yang sama baik bagi pelapor juga kita. Sudah diberikan secara objektif, sudah diberikan kawan, sudah diberikan semua, sudah diberikan gelar perkara khusus, pemeriksaan saksi dan sudah diberikan semuanya. Apalagi yang dituntut oleh kepolisian sudah ditersangkakan. Berani tes laboratorium independen, ayo kita tes agar barangnya seperti ini setidaknya. Berarti Anda masih stick to your goals untuk menunjukkan bahwa ijazah ini adalah palsu. Persoalan rakyat yang ingin tahu akhir dari kasus ini seperti apa. Bukan kemudian ditutup dengan perdamaian. Perdamaian tidak bisa merestorasi ijazah palsu menjadi asli. Baik, Bang, kalau nanti di pengadilan dan juga hasil pemeriksaan ahli ini benar-benar bisa meringankan Roy Chess, pendapat Bang Pitra seperti apa? Ujinya di pengadilan. Dan kita dada karena berdua ini udah nggak ada di pengadilan lagi. Karena tugas mereka selesai bikin laporan. Silakan Bang Pitra terakhir, Bang. Iya, ini saya melihat mereka ini ribut ini kencang bisa budek saya. Kita merinding juga saling sorak-sorak sampai urat lehernya mau putus. Apalagi kita ini saya lihat matanya sampai mau keluar melihat saya. Berarti Anda punya intinya, jadi, Bang. Silakan. Saya ingin sampaikan Singkat intinya. saja, Saya ingin sampaikan sebuah lagu Begawan Solo. Ya. Begawan Solo. Asik. Riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian insani. Mata airmu dari Solo. Boleh, Bang, Anda juga kalau mau nyanyi. Terkurung gunung seribu. Nadanya terlalu. Air mengalir sampai jauh dan akhirnya ke penjara. Laut.